Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, yuk mari kita simak dan amalkan kalamullah berikut ini. Meskipun tidak panjang tetapi memiliki nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dan selalu dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 dari urutan surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas seperti halnya surat-surat yang lain juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya bila mau mengamalkannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Inilah kelebihan daripada suratul Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun di akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan resiko di hari kiamat. Sebelum kita membicarakan keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, terlebih dahulu akan disampaikan tentang nama-nama daripada surat Al-Ikhlas itu sendiri. Nama daripada surat Al-Ikhlas itu berjumlah ada 20 nama, yakni At-Tafriq, At-Tajrid, At-Tauhid, Al-Ikhlas, An-Najat, Al-Wilayah, An-Nisbah, Al-Ma'rifah, Al-Jamal, Al-Muqashqashah, Al-Mu'awwizah, As-Samad, Al-Asas, Al-Mani'ah, Al-Muhtadar, Al-Munfirah, Al-Bara'ah, Al-Muzkirah, An-Nur, Al-Insan. Banyak nama menunjukkan banyak kelebihan. Mengingat surat Al-Ikhlas ini mengandung akidah yang sangat mendasar, maka keutamaannya cukup banyak. Antara lain sebagaimana berikut. Abu Sa'id Al-Hanafi menerangkan, surah ini dinamakan surat Al-Ikhlas, artinya bersih atau lepas. Maka barang siapa yang membacanya dan mengamalkannya dengan hati yang ikhlas, maka ia akan dilepaskan kesusahan-kesusahan duniawi, dimudahkan di dalam gelombang sakaratul maut, dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian pada hari kiamat. Ibnu Syubah Az-Zuhri menerangkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 11 kali sesudah sembahyang subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk memperbuat dosa, meskipun syaitan itu sungguh-sungguh hendak menggodanya pada hari itu. Sayyidatina Aisyah menerangkan dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca sesudah selesai sembahyang Jumat suratul Fatihah sebanyak 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali, maka Allah akan melindunginya dari kejahatan sampai ke hari Jumat yang akan datang. Dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari Rasulullah, siapa yang hendak pergi musafir, kemudian ketika ia hendak meninggalkan rumahnya, ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, maka Allah akan memelihara rumahnya sampai ia kembali. Sayyidina Anas menerangkan dari Rasulullah SAW, siapa yang membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 30 kali, maka Allah akan menuliskan barokah, selamat dari api neraka, dan aman dari azab pada hari kiamat. Membaca surat Al-Ikhlas juga adalah merupakan kecintaan kita kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran sama halnya mencintai sunnah Allah. Pernah seorang sahabat Nabi datang kepada beliau menceritakan bahwa dia selalu memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya karena kecintaannya. Lalu beliau bersabda kepada sahabatnya itu, kecintaanmu pada surat Al-Ikhlas itu dapat memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Anas bin Malik menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran.
Barang siapa yang membacanya 2 kali, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran. Barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah dia membaca Quran seluruhnya. Dan barang siapa membacanya 10 kali, dibina Allah untuknya sebuah rumah dalam surga yang terbuat daripada permata yakut yang berwarna merah. Sabda Rasulullah SAW, "Hai Aisyah, engkau janganlah tidur dahulu sebelum engkau kerjakan 4 perkara. Yang pertama, hatamkanlah Al-Quran. Yang kedua, jadikan semua nabi membelamu nanti pada hari kiamat. Dan ketiga, jadikan semua orang mukmin rela kepadamu. Dan yang keempat, kerjakan haji dan umrah." Kemudian Rasulullah pun salat, sedangkan Aisyah ditinggal di tempat tidur. Selesai salat, Aisyah pun bertanya, "Rasulullah, tebusanmu ibu dan ayahku." Rasulullah suruh saya mengerjakan 4 perkara yang saya tidak sanggup melakukannya pada waktu ini. Beliau tersenyum seraya bersabda, "Apabila engkau membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah engkau telah menghatamkan Al-Quran. Jika engkau membaca salawat kepadaku dan kepada semua nabi sebelumku, maka kami nanti akan mensyafaatkanmu pada hari kiamat. Dan apabila engkau meminta ampunkan untuk orang-orang mukminin, maka tentu semua mereka nanti akan rela padamu. Dan apabila engkau membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka sesungguhnya engkau telah mengerjakan haji dan umrah." Adapun khasiat-khasiat yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini sangat banyak sekali. Di antaranya yaitu untuk mencapai yang dimaksud, caranya bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali pada waktu antara sholat maghrib dengan sholat isya. Setelah selesai, mintalah kepada Allah segala yang dimaksud, maka insya Allah Allah akan mengabulkan semua yang dimaksud. Demikianlah beberapa kelebihan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Maka silahkanlah untuk mengamalkannya dengan ketentuan setiap membacanya harus dibaca bismillah. Karena pernah terjadi seorang laki-laki di Mekah bermimpi melihat ratusan ekor burung merpati terbang di atas angkasa kota Mekah, tetapi tak seekor pun berkepala. Keesokan harinya ditanyakanlah kepada seorang ahli takbir mimpi. Syekh ahli takbir mimpi itu menyatakan, "Barangkali anda rajin membaca Qul huwallahu ahad tetapi tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya." Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19, persis sebanyak malaikat zamaniyah penunggu neraka. Maka barang siapa yang rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim pada setiap memulai pekerjaan yang dibenarkan agama, niscaya ia terhindar dari ancaman malaikat zamaniyah. Demikianlah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.